Dr. Rismon, silakan. Tentang apa? Tentang ijazah ini? Ya. Apa aja? Tentang apa aja? Dia update terakhir tentang ijazah apa ini? Ijazah palsu dan skripsi palsu Joko Widodo ini apa ya? Dikeluarkannya Al-Gozo Buzzer ya, yang memframing bahwa kami ada yang membayar, ada donatur atau pendana besar atau bohir. Ini sengaja di framing agar perjuangan ini menjadi apa namanya diragukan oleh seluruh masyarakat Indonesia dan khususnya elemen-elemen mahasiswa. Tetapi ya inilah cara mereka atau taktik dari skenario mereka pada Al-Gozo Buzzer ini dikeluarkan ya seperti Sylvester dan Bali ya, mereka bebas memfitnah ya, menuduh kami bahwa kami dibayarin, padahal pada saat mengkaji secara ilmiah masing-masing itu kami bahkan dengan Bu Tifa pun saya nggak saling kenal gitu. Nggak kenal sama sekali, bahkan Pak Roy pun di kasus Jessica Wongso pun kami bertentangan secara diametral kajian kami. Jadi ya inilah sesuatu yang susah disatukan, tetapi pada saat kajian ilmiah itu bertemu dan konvergen, ya sudah kami berjuang begitu. Nah berikutnya bahwa tadi telah diterangkan sedikit oleh Pak Roy Suryo ya dan Bu Tifa, ternyata apa yang ditampilkan di monitor pada saat Dirtipidum itu menjelaskan atau memamerkan bukti-buktinya secara elektronik ya, bukan secara fisik atau analog, terbukalah beberapa rahasia seperti bahwa Pak Jokowi atau seseorang yang dikatakan Joko Widodo di formulir tersebut itu terdaftar sebagai seorang mahasiswa sarjana muda. Nah, sarjana muda tentu tidak memiliki gelar insinyur kehutanan. Nah, total dari SKS-nya 122. Mudah-mudahan ini diulangi lagi nanti di iNews Rakyat Bersuara, sehingga rakyat tahu, karena penyebaran informasi lewat iNews ini ya, Rakyat Bersuara ini saya kira signifikansinya sangat tinggi. Jadi kalau bisa Pak Roy dan Bu Tifa diulangi lagi ya, bahwa di dalam transkrip nilai tersebut tidak ada nilai skripsi. Itulah ya yang menjadi kajian saya, bahwa jika skripsinya palsu, hasil reproduksi dengan teknologi yang tidak sesuai tahun 1985, berarti itu adalah skripsi abal-abal ya, baik secara kesesuaian teknologi maupun syarat administrasi akademik, tidak adanya lembar pengesahan skripsi terkait dosen penguji ya, maka skripsi yang palsu tentu akan melahirkan ijazah yang palsu. Meskipun ijazahnya itu sekarang masih disimpan, masih tidak boleh diketahui publik ya, tetapi dari skripsi tersebut bisa kita simpulkan bahwa ijazah itu yang dipegang oleh siapapun itu palsu. Ya, sama seperti ya, saya dilahirkan dari seorang ibu ya, maka jika ibunya palsu pasti saya juga palsu kan begitu ya. Jadi kembali lagi bahwa satu-satunya senjata mereka saat ini adalah memframing atau menskenariokan bahwa ada yang mendanai TPUA, Pak Rizal Fadila, yang membiayai, mendanai, mengorkestrasi segala macam, itu terimplikasi dari 97 pertanyaan yang ditanyakan kepada saya. Dan hebatnya ya, kepolisian kita dan para pengacara Joko Widodo saking dendamnya ya mereka pada saya terutama, sampai 97 pertanyaan, dan pasal-pasalnya pun mengerikan, sampai junto-juntonya itu sampai 8 pasal, seolah kami musuh negara, seolah kami pernah
mencuri uang negara, ya. Seolah kami seseorang yang perlu secepatnya dikurung, begitu ya, dari pasal-pasal tersebut, ya. Jadi kalau kita lihat kasus-kasus korupsi sendiri, hukumannya cuma 6 tahun, padahal negara dirugikan 300 triliun. Kita yang menggunakan otaknya tanpa ada yang bayar, tidak bias, bahkan bisa dipertentangkan, diseminarkan secara nasional maupun internasional, siap untuk diadu. Tetapi sampai saat ini satupun ahli forensik dari pihak sana, ya, tidak mau muncul. Yang ada adalah online, ya. Kalau online itu bisa sesukanya di tengah-tengah cheerleadernya, ya. Tetapi kalau face to face, ya, kita bawa tool masing-masing. Ya, saya tantang dari pihak Pak Jokowi, ayo Pak, daripada Anda sibuk menghadiri sidang nanti dan ditanyakan proses akademik mulai dari A sampai Z, kenapa tidak kita lakukan seminar nasional atau seminar internasional? Bawa ahli-ahli dari pihak Pak Jokowi, ahli-ahli dari kami, ahli-ahli dari universitas, karena ini ilmu sangat sederhana, sangat sederhana. Tetapi penjelasan dari Dirtipidum yang menyimpulkan bahwa dengan diraba, dirasakan ada cekungan terhadap atau atas lembar pengesahan skripsi tersebut, lalu disimpulkan ada merupakan produk dari handpress atau letterpress, itu merupakan kesimpulan yang sangat memalukan Pak Prabowo Subianto. Ya, bagaimana laboratorium forensik Mabes Polri menyimpulkan hanya dengan meraba, merasakan, lalu disimpulkan bahwa itu produk dari letterpress atau handpress. Ini memalukan Pak Prabowo Subianto. Ya, negara besar seperti kita, kesimpulan forensiknya hanya dengan meraba, merasakan ada cekungan. Pak Prabowo Subianto secepatnya ganti Kapolri Listio Sigit Prabowo. Itu solusi paling mendesak, sehingga diganti juga Dirtipidum yang sangat memalukan tingkat dunia, ya. Bagaimana kesimpulan prematur, bukan hanya prematur, ya, itu menentang prosedur keilmiahan, karena itu subjektif. Perabaan itu tidak bisa diulangi dan hasilnya pasti tidak sama, karena itu adalah suatu proses yang subjektif. Bagaimana proses yang subjektif menyimpulkan bahwa tidak ada tindak pidana dari seorang Joko Widodo? Kalau ditanyakan ke seluruh dunia, kalau saya sih menantangnya satu saja. Barang bukti yang saya perlukan adalah skripsi saja, cukup. Skripsi itu bisa membuktikan ijazah itu palsu. Ya, lembar pengesahan skripsi diuji usia kertasnya, jenis tintanya, usia tintanya dengan proses uji fisika maupun kimia, ya. Secara digital forensik saja sudah saya temukan lewat algoritma CNN, ya, convolutional neural networks, itu AI atau deep learning. Itu sudah gampang, bahkan anak-anak sekarang kuliah pun sudah mulai membuktikan apa yang saya katakan, bahwa secara AI, ya, phone identification itu sudah membuktikan itu Times New Roman. Ini kalau dilakukan pembenaran dan pengkhianatan terhadap ilmiah oleh Bareskrim, ya, maka kita akan ditertawakan dunia, ditertawakan bagaimana lembar pengesahan skripsi yang sudah sangat modern itu diproduksi tahun 1985, dan ketika pengujian lewat perabaan, perasaan dan cekungan itu dikonfrontasi atau diuji dengan kesaksian dari pemilik percetaan yang juga subjektif, tidak direkonstruksi di depan atau di laboratorium forensik Mabes Polri, itu adalah proses penyesatan publik. Seharusnya, ya, Dirtipidum yang ingin saya dengarkan adalah setelah kami uji fisika, kimia, uji tekanan lewat electrostatic detection device, bahwa itu adalah produk kertas tahun sekian, tinta tahun
uang sekian, jenis kimia kita sekian, maka lembar pengesahan tersebut otentik. Ini kan tidak. Keotentikan diuji dengan proses subjektif, dengan indera perasa dibandingkan dengan statement dari percetakan perdana. Nah, bagaimana hal ini bisa kita percayai, mengingat kasus KM50 saja polisi lah yang menghilangkan barang bukti digital, yang memerintahkan CCTV dan HP di rest area KM50 untuk dihapus. Ya, kasus Jessica Wongso lebih parah, lebih fatal lagi. Ya. Seorang kepala laboratorium komputer forensik Muhammad Nur Al-Azhar dan rekannya Christopher Harimanrianto menggunakan software gratisan untuk mengabur-ngaburkan, sehingga tangan Mirna Salim tidak terlihat mengambil sedotan dari atas meja, dan dituduhlah Jessica yang sudah memasukkan sebelum Mirna Salim datang. Itu kan sesuatu yang kejam. Seorang anak manusia dihukum 20 tahun hanya karena perbuatan orang-orang biadab di laboratorium komputer forensik Mabes Polri. Ya. Kalau Pak Prabowo nggak percaya, Prabowo Subianto, pertemukan saya dengan Muhammad Nur Al-Azhar dan di depan Kapolri Listio Sigit Prabowo. Saya punya data ilmiahnya, Pak Prabowo Subianto. Orang-orang semacam inilah orang yang perlu dibersihkan dari kepolisian, karena kami terlibat membayar pajak 126 triliun anggaran Polri. Itu kan dari keringat kami juga. Gitu. Kami sayang sama Polri. Justru pengkhianat yang di dalam itu yang nggak sayang sama kepolisian. Kami ingin kepolisian kembali lagi ke marwah asalnya, yang mencintai, mengayomi rakyat Indonesia, tetapi bukan dengan cara manipulasi barang bukti seperti kasus Vina Cirebon yang sekarang 6 terpidana masih seumur hidup hanya karena ekstraksi SMS dari digital forensik Polda Jabar di sini tidak dipakai untuk mereka adegan rekonstruksi dalam penuntutan, dalam pertimbangan hakim. Seharusnya jika itu dipakai, maka ekstraksi SMS pukul 22.14.10 tersebut bisa membebaskan ke-6 terpidana tersebut, bukan menjadi terpidana seumur hidup. Dan alasan penolakan MK adalah karena bukti ekstraksi SMS digital forensik Polda Jabar tersebut tidak diuji di pengadilan. Itu kan konyol sekali bagi saya. Kalian yang tidak menguji, kepolisian yang tidak menguji, jaksa maupun hakim yang tidak menguji dan menggunakan bukti ekstraksi SMS tersebut, tetapi 6 anak manusia, anak orang yang harus mendekam di penjara seumur hidup. Di mana keadilan itu, Pak Prabowo Subianto? 6 orang sekarang seumur hidup. Saya sampai menangis, Pak. Tanya istri saya, mengingat mereka. Karena saya pernah memeluk mereka ketika saya menjadi ahli di sana. Saya melihat wajah mereka, bagaimana ini hukum di Indonesia ini. Bukti yang seharusnya dihadirkan untuk dalam proses reka adegan, dalam penuntutan maupun pertimbangan hakim, yang seharusnya bisa membebaskan mereka. Pak Prabowo Subianto sudah sangat parah hukum di Indonesia ini, Pak. Sangat parah, Pak. Sangat parah di rezim Joko Widodo. Kanjuruhan 135 orang tewas, tetapi hampir 3 jam video CCTV di lobi utama dan parkiran hilang. Kemana itu? Itu semua di zaman Joko Widodo itu. Kanjuruhan, KM50, Vina Cirebon, Jessica Wongso. Saya selalu berteriak seperti ini, terutama kepada ke-6 anak manusia yang sekarang masih di penjara sampai akhir hidupnya nanti. Di mana ahli-ahli hukum sekarang? Di mana profesor-profesor hukum? Civil society di mana sekarang? Ada nama-nama manusia dihukum seumur hidup karena ekstraksi SMS bisa membatalkan skenario pembunuhan,
pemerkosaan bergilir, mengantarkan jenazahnya dari lahan kosong ke jembatan Talu. Ketika bukti ekstremis itu dipakai dalam reka adegan, dan sekarang ada 2 DPO yang masih fiktif, maka itu bubar semua skenario itu. Mereka sekarang masih di penjara, Pak Prabowo Subianto. Apakah Bapak masih seorang presiden sekarang? Pak, benahi Pak hukum di Indonesia ini Pak. Rakyat sudah menangis. Apakah Bapak menunggu rakyat turun ke jalan? Jangan Pak, harganya terlalu mahal. Dengarkanlah saya Pak. Kalau Bapak nggak percaya terkait Vina Cirebon tadi itu kayak 50 maupun terutama Jessica Wongso, betapa bobroknya kepolisian di Indonesia ini. Saya siap Pak dihukum seumur hidup, saya siap. Taruh saya di Nusa Kambangan. Sudah hancur sekali Pak Prabowo Subianto hukum di Indonesia. Bayangkan kami menganalisa saja kena pasal 12, ancaman 12 tahun. Padahal peneliti berhak salah. Bapak menjanjikan 2045 Indonesia emas, tetapi demokrasi dibuka semacam ini. Kalau kami saja bisa diancam 12 tahun, berarti kalau rakyat biasa yang tidak punya komunitas untuk mendukungnya bakal akan diam bungkam. Dan saya kecewa kepada civil society yang lain, kenapa nggak bersuara, terutama 6 anak manusia ini sekarang sudah dilupakan. Saya kadang-kadang pagi sedih, ada anak manusia di sana Pak Prabowo Subianto, seumur hidup Pak, nggak ada harapan keluar Pak. Mereka anak manusia Pak Prabowo Subianto. Aduh, sedih kali Pak Prabowo Subianto. Kalau kami apalah Pak, cuma 12 tahun masih ada angka, masih ada peluang untuk bebas. Tetapi itu anak manusia 6 orang sekarang di penjara Cirebon Pak Prabowo Subianto. Sedih saya Pak, republik ini kok dibangun seperti ini hasilnya. Pak Prabowo Subianto, setiap hari harapan saya semakin tipis Pak. Kok udah 9 tahun, 9 bulan begini Pak. Seolah-olah Bapak menjadi gesek kakinya Joko Widodo. Menteri-menteri Bapak pun sisa-sisa dari Joko Widodo, limbah-limbah Joko Widodo. Bersihkan itu Pak, terutama Kapolri itu. Ya, harusnya Kapolri meminta maaf. Ya, Kapolri Listio Sigit Prabowo harusnya meminta maaf karena ketidakprofesionalitas dari Polresta Cirebon, tidak menggunakan bukti digital forensik Polda Jabar, ekstraksi SMS yang seharusnya membebaskan mereka, dan akhirnya mereka dikurung seumur hidup. Anda manusia nggak, Listio Sigit Prabowo? Sedih saya Pak Prabowo Subianto, sedih. Itu aja lah. Kalau masalah kami, apalah, kami cuma ancaman 12 tahun saya bilang. Siap. Tapi tentu kami akan lawan. Ya. Siap, dan kami akan lawan Pak Jokowi. Anda sudah tidak lagi jadi presiden. Cukup 2 korban, Bambang Tri dan Gus Dur, korban Anda. Pengadilan sesat, menghukum orang tetapi tidak berani menunjukkan ijazah aslinya, hanya ijazah fotokopi. Tak tahu saya dilegalisir atau tidak. Kalau kami, apalah kami, kalau dibandingkan penderitaan yang dirasakan teman kita, satu bangsa satu tanah air, 6 orang yang sekarang mendekam, tidak ada harapan, dan civil society pun sekarang sudah mendiamkannya. Entah bagaimanalah kita rakyat Indonesia ini, kita mendiamkan sesuatu yang tidak benar. Ya, saya kecewa Pak Prabowo Subianto. Oke, terima kasih. Terima kasih Dr. Risman Haluan Yanifah. Lanjut ditambahkan oleh Dr. Dipa Usia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi update dari peristiwa kriminalisasi yang kami lakukan
yang terjadi pada kami, ya, terjadi pada kami bertiga ditambah dengan Bapak Rizal Fadilah, kemudian sesama ibu juga, Ibu Kurnia Tri Royani, yang kami sudah alami, ya. Kami perlu sampaikan bahwa kriminalisasi tersebut berlangsung betul-betul di luar kemanusiaan. Jadi Ibu Kurnia Tri Royani terutama, beliau dalam keadaan sakit berat, tetapi masih dipaksa bahkan sampai tengah malam untuk dilakukan pemeriksaan. Padahal itu masih dalam kerangka klarifikasi. Demikian juga dengan saya dan teman-teman semuanya. Dan itu sungguh sangat berbeda, terjadi diskriminasi di mana kami diperiksa belasan jam, tetapi seorang terlapor sesama warga negara Indonesia yang dilaporkan di Barreskrim hanya diperiksa selama 50 menit bahkan 1 jam kurang. Itu betul-betul melanggar hak asasi manusia. Karena kami dengan saudara Joko Widodo itu sama sebagai sesama warga negara, tetapi jelas kami mendapatkan diskriminasi hukum. Itu adalah catatan. Saya menambahkan dari sahabat saya Dr. Rismon bahwa betul-betul terjadi sebuah perendahan hukum. Hukum tidak ada lagi di negara ini. Dan sekarang tambah lagi, ketika kemudian ternyata publik, ketika terjadi konferensi pers Barreskrim, alih-alih kami mendapatkan kejelasan tentang ijazah asli ataupun tidak asli dari saudara Joko Widodo, malah kami dipertontonkan dengan sebuah pertunjukan yang bahkan sebuah anti klimaks. Tetapi ironisnya, Barreskrim menyatakan bahwa ijazah saudara Joko Widodo itu perlu dihentikan penyelidikannya. Artinya apa? Artinya kami yang akan disasar. Kalau Barreskrim mengatakan bahwa ijazah itu identik, itu bahasa yang sebetulnya salah, ya. Tetapi kemudian Barreskrim secara sepihak itu menyatakan penghentian penyelidikan terhadap ijazah tersebut, maka artinya kami akan dikenakan oleh pasal-pasal yang sangat-sangat berat. Padahal kami ini melakukan pekerjaan kami, hak kami, kewajiban kami sebagai warga negara untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang sudah lebih dari 10 tahun dipertanyakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Apakah benar-benar saudara Joko Widodo itu memiliki ijazah yang palsu ataupun yang asli? Maka kami secara naluri kami sebagai peneliti, kami mencoba untuk mencari tahu, mencoba untuk mencari jawabannya, bukan untuk menyalahkan, tetapi yang kami lakukan adalah mencari kebenaran. Sekarang yang terjadi adalah pejabat publik sekarang melakukan upaya-upaya melakukan pengalihan terhadap isu ini. Bahkan kami dituduh secara senang-senang, secara sangat kejam. Kami ini terlibat dalam proyek besar dengan uang besar. Saya ibu rumah tangga biasa. Saya membesarkan anak-anak saya dengan susah payah, dengan uang halal, bukan dengan cari-cari proyek, dengan cari-cari dana besar. Sama sekali tidak. Tetapi bahkan kami orang-orang biasa ini yang tidak memiliki jabatan apa-apa, kecuali hati nurani kami yang memanggil kami untuk melakukan penelitian, melakukan observasi demi untuk seluruh rakyat, demi untuk anak-anak kami, demi untuk masa depan bangsa ini, agar kami tidak terus-menerus dicekam dengan sebuah pertanyaan yang sangat penting. Dan terlebih dari itu, apabila sebuah kebohongan dilestarikan, maka yang nanti akan celaka adalah anak-anak kami, cucu-cucu kami, cucu-cucu kita semuanya. Karena mereka nanti akan melakukan legitimasi, melakukan pembenaran terhadap setiap kebohongan, setiap pemalsuan. Itu yang sangat tidak kami inginkan. Oleh karena itu, maka dengan segala keterbatasan kami melakukan perjuangan ini. Dan secara spesifik saya sampaikan kepada wakil rakyat, anggota DPR, Ibu Irma Suryani Caniagung. Ibu Irma,
kami. Tega-teganya Anda mencaci maki kami sebagai pengacau, sebagai penghinaan bangsa. Tega-teganya Anda sebagai ibu, sebagai perempuan mencaci maki saya sesama ibu yang hanya ingin menegakkan kebenaran di negeri ini. Kami bukan pengacau, kami bukan pengkhianat bangsa. Kami hanya ibu biasa, perempuan biasa yang ingin menjaga masa depan anak-anak kami, cucu-cucu kami. Kami ingin menjaga bangsa ini dengan segala keterbatasan kami. Yang mengacau, yang berkhianat itu adalah yang mampu untuk membohongi kami semua serakyat, seluruh rakyat. Yang menjadi pengacau, yang menjadi pengkhianat bangsa, itu adalah orang yang mampu menggunakan dokumen yang tidak legal demi untuk meraih jabatan. Dan kami sangat khawatir kalau ini tidak segera diungkap, maka ini akan menjadi sebuah legitimasi, sebuah pembenaran. Dan itu yang menjadi perjuangan kami. Dan kami punya hak hukum untuk melakukan itu. Tetapi yang dilakukan oleh Saudara Joko Widodo bukanlah hak hukum, tetapi abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Kami hanya sederhana saja, seperti yang terjadi pada Pak Bambang Tri dan Gus Nur Sugi. Ingin bertanya tentang kejelasan ijazah. Sederhana saja, Pak. Tunjukkan ijazah itu kalau Anda satria. Tunjukkan saja ijazah Anda, tunjukkan, selesai semuanya. Tunjukkan saja ijazah Anda, selesai semuanya. Kenapa harus mengorbankan uang pajak yang kami bayar dengan darah dan keringat kami untuk menyelenggarakan semua ini? Kenapa Anda tega, Pak, membuat 280 juta rakyat Indonesia dan seluruh anak cucu kami terus-menerus bertanya? Anda sudah mendapatkan semuanya. Anda sudah mendapatkan jabatan, sudah mendapatkan kekayaan, sudah mendapatkan semuanya. Bahkan Anda pensiun sampai meninggal juga kami bayar dengan pajak kami, dengan darah dan keringat kami. Kenapa Anda masih tega? Kenapa Anda masih tega untuk menyandera kasus ini? Kenapa Anda masih tega? Kalau memang Anda punya ijazah asli, Pak Saudara Joko Widodo, tunjukkan kepada kami, selesai masalah ini. Selesai masalah ini. Demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Tiva. Dan lanjut ke Dr. Roy. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama, saya sekali lagi ingin mengaturkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada senior-senior kita, para purnawirawan TNI yang sudah sejak awal sangat concern dengan masalah bangsa ini. Dan kami juga sangat mendukung 8 poin yang sudah disampaikan pada tanggal 17 April yang lalu di Jakarta Utara. Kebetulan saya juga hadir di sana. Terutama juga adalah poin ke-8, ya, bahwa kita harus memaksudkan yang namanya FUFAFA atau Wapres itu. Itu poin yang sangat penting. Yang kedua, hari ini kami juga sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada gerakan aksi umat melawan ketidakadilan atau GAUMKA di Bandung ini, dan semoga kota Bandung ini itu akan menjadi pionir bagi daerah-daerah yang lain, ya. Hebat. Kenapa? Karena Bandung selalu menjadi pionir, ya. Dulu ketika belum ada teknologi yang sampai menembus mancanegara, di Bandung inilah siaran pertama dari Malabar itu dipancar luaskan ribuan kilometer sampai ke Belanda. Ibu yang berusia 81 tahun pasti menjadi saksi ini, dan salah satu yang kemudian menjadi saksinya adalah waktu itu ada seorang namanya Gusti Nurul. Gusti Nurul itu ada penari dari Mangkunegaran. Beliau itu menari di negara Belanda dengan iringan gamelan dari Keraton Mangkunegaran Surakarta. Kenapa bisa sampai ke kenapa siaran dari Mangkunegaran itu disounding sampai ke, kalau sekarang istilahnya di streaming, Mas Rizwan, itu melalui Malabar, melalui Bandung. Itulah yang kita bangkitkan lagi dari Bandung, kawah candra di mukanya teknologi. Dan saya berterima kasih sekaligus untuk teman-teman dari Bandung, ya,
para peneliti, sudah mulai muncul beberapa nama ya dari ITB, nanti juga insya Allah dari Unpad, Unpas, dan kampus-kampus yang lain untuk ayo bangkit bersama. Kalau Bandung ada Halo Bandung, insya Allah nanti teman tadi dari Surabaya ya Pak Roni, nah itu akan juga barusan datang dari Surabaya itu ya, untuk kemudian membakar semangat, karena kepahlawanan itu tumbuh dari Surabaya. Bagaimana mobil dan Brigjen Malabi itu kemudian kita serang ketika ada peristiwa 10 November di Surabaya. Itulah cikal bakal dari TNI, cikal bakal dari bapak-bapak yang ada di samping kita ini, Pak Purnomo, Pak Narko, dan juga seluruh bapak-bapak dari perlawanan yang ada, luar biasa. Dan hari ini saya ingin menyampaikan juga bahwa saya ulangi supaya tadi clear ya gitu. Insya Allah hasil dari penelitian atau keputusan dari Barreskrim itu kita tolak dengan ilmiah, dan itu telak sekali tolaknya. Karena mereka mengatakan ijazah Joko Widodo itu identik dengan kebohongan. Tidak ada 3 pembanding ijazah itu ditampilkan, nggak ada. Jadi kita nggak pernah ngerti. Mungkin identik dengan yang sama-sama palsu. Karena tidak pernah, dan terbukti apa? Saya memang sengaja mencari sampel yang sudah dikenal itu pendukungnya Jokowi. Seseorang namanya Fronojiwo. Fronojiwo itu adalah yang mengaku sahabat Jokowi, tapi dia juga menjadi komisaris di PTPN. Jadi dia pejabat publik. Sah kita buka, karena pejabat publik itu harus bisa dibuka. Yang kedua adalah Insinyur almarhum Insinyur Hari Mulyono. Itu ditunjukkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan, ijazahnya saya bandingkan juga. Satu lagi adalah Ibu Sri Murtiningrum. Itu temannya, karena dia bukan pejabat publik, tapi saya nggak tahu apakah dia pejabat publik atau enggak. Maka wajahnya kita tutup, tapi ijazahnya kita buka. Ketiga itu ijazah nomor 1115, 1116, 1117 tidak identik dengan ijazah Jokowi nomor 1120. Detailnya nanti malam saya ulangi lagi secara detail di iNews, di Rakyat Bersuara. Saya bersama Dr. Tifa, insya Allah bersama dengan Mas Ahmad Kosinudin, mana Pak Ahmad? Nah itu tadi ada, ya. Itu kita akan tampil bersama, ya gitu. Dan previewnya sudah ada di sahabat saya di kanal Sentana, itu sudah kita paparkan di sana. Tapi nanti malam saya tunjukkan, dan saya mohon izin, saya pakai pembukaannya sederhana. Saya tunjukkan dengan pagelaran wayang. Wayang itu identik kayak apa? Jadi saya nanti akan bawa 2 wayang yang identik dan wayang yang tidak identik. Jadi biar masyarakat ngerti, gampang melihatnya. Oh itu identik, oh itu tidak. Akhir kata, saya ingin menyampaikan bahwa jangan mau dibohongi lagi. Kami dan masyarakat Indonesia itu mau dibohongi lagi. Sampai kapanpun, insya Allah Bapak, insya Allah, tapi ini insya Allah yang kurang bagus. Jokowi tidak akan menunjukkan ijazahnya. Tidak ada. Dia selalu menjanjikan nanti di pengadilan. Pengadilan yang mana? Pengadilannya sudah ditutup sama dia. Iya, jadi pengadilannya itu Solo itu tidak punya kewajiban untuk menunjukkan ijazah. Yang punya kewajiban menunjukkan ijazah adalah ketika dilaporkan TPUA di Barreskrim. Dengan jahatnya, dengan liciknya, yang di Barreskrim ditutup prosesnya. Padahal tidak berhak sebenarnya menutup itu. Dan justru hanya kalimat identik di Barreskrim itu langsung tadinya mau digunakan di Polda Metro Jaya untuk mengkriminalisasi kami ini. Saya, Pak Rizal Fadila, Dr. Tifa, Dr. Resmond, Bu Kurnia, Pak Egy Sujana, dan lain sebagainya. Mungkin Pak Mike juga nanti senang. Ya, itu. Jadi jahat banget. Itu langsung mau dikriminalisasi. Maka izin Pak Rizal, saya bocoran dikit. Kami juga sudah berpikir dan sedang kami pikirkan untuk menulis surat. Kami akan cabut BAP-nya. Oh iya? Iya, BAP kalau Pak Rizal membersamai kami dan teman-teman semua ada, kita cabut BAP bersama-sama. Yang kemarin itu tidak ada keharusan BAP itu ada. Karena itu, dan begitu tidak ada BAP yang bisa diolah sama dia. Dia BAK, berita acara kalian. Itu tidak bisa jalan kasusnya. Dan kita sah mencabut BAK itu, Pak Rizal. Jadi artinya apa? Ini yang mau kita lakukan. Untuk apa? Kalau itu dicabut, perkara nggak boleh jalan. Kalau perkara jalan, otomatis berarti terjadi pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran Undang-Undang Dasar, terutama di pasal 28 ayat F.
Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu semua, terima kasih kepada purnawirawan TNI, terima kasih kepada gerakan aksi umat melawan ketidakadilan di Kota Bandung. Kita tunggu gerakan dari kota-kota lainnya di seluruh Indonesia. Merdeka! Allahu Akbar! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kepada Pak Brigjen atau Pak Rizal dulu ya. Cerah. Saya dulu. Ya. Ya. Urutan korban. Tersangka. Pak Kiai Haji Muhammad. Aduh, Rizal Fadila. pangkatnya terlalu berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama tentu saja adalah bahwa apabila para ahli, ya, teman-teman kita, saudara-saudara kita, Dr. Ismon, Dr. Roy, Dr. Tifa masih kuat, masih yakin, Selalu Pak. Tambah masih yakin. terus memperjuangkan. Saya kira kita yang punya profesi lain termasuk di bidang hukum akan membersamai dan akan terus berjuang sampai suksesnya perjuangan itu. Yang kedua, bahwa TPUA yang dalam keputusan Barreskrim yang dibacakan dan disampaikan oleh Dirtipidum menghentikan penyelidikan dan menyatakan bahwa tidak dipenuhinya unsur-unsur pidana, bukan tidak pidana, itu meyakini dan menyatakan sebagai satu penyesatan hukum, gitu. Bahwa itu tidak benar. Bahkan seorang mantan wakil Wakapolri Pak Ugro Seno sudah menyatakan bahwa tidak ada hak hukum untuk menghentikan penyelidikan karena itu melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Saya kira ini poin penting yang perlu dikaji lebih dalam sehingga keputusan dari Dirtipidum itu adalah keputusan yang sesat. Oleh karena itu TPUA telah menyampaikan surat kedua bagian dari Mabes Polri, yaitu satu Karo Wasidik Mabes Polri tentang keberatan dan usulan adanya gelar perkara ulang yang disebut dalam Perkapolri 6 tahun 2019 itu dengan gelar perkara khusus, itu usulannya. Dan yang kedua kepada Inspektorat Pengawasan dan Umum Irwasum Mabes Polri, karena sebagai pengawas harus mengawasi kerja daripada aparat khususnya di tingkat Mabes Polri ini. Dan lebih jauh lagi sebenarnya tuntutan kita bukan hanya sekedar melakukan gelar perkara khusus atau pengulangan dari gelar perkara, akan tetapi menuntut juga bahwa Dirtipidum dan para pejabat lain yang terlibat di dalamnya itu telah melakukan perbuatan kriminal, telah melakukan perbuatan pidana yang klasifikasinya adalah obstruction of justice. Jadi bukan hanya sekedar kita mengoreksi dari penyesatan informasi atau keputusan termasuk uji forensik yang tidak sesuai dengan syarat standarnya, tapi juga menuntut lebih jauh lagi bahwa Dirtipidum dan siapapun yang terlibat di dalamnya dalam proses itu telah melakukan perbuatan pidana yang namanya obstruction of justice. Saya kira ini juga tuntutan berikutnya, karena walaupun bagaimana namanya kepolisian itu bukan jaminan akan kebenaran. Bahkan banyak fakta dan data pengalaman justru penyesatan hukum juga terjadi oleh penegak hukum. Jadi penegak hukum menjadi penenggak hukum, sehingga menjadi berlebihan dalam menempatkan hukum yang seharusnya. Oleh karena itu tuntutan kita adalah seperti itu. Selanjutnya terakhir
apa yang dilakukan oleh TPUA, dilakukan oleh para ahli, dilakukan oleh para kuasa hukum yang dipimpin oleh Pak Ahmad Khosinuddin ini dan yang lain-lain, itu adalah memperjuangkan aspirasi rakyat, aspirasi masyarakat, bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan kelompok. Oleh karenanya tentu tidak mudah untuk mematahkan perjuangan aspirasi itu, dan dengan dukungan untuk para berbagai elemen publik, elemen masyarakat, termasuk para kiai, para ulama, para aktivis mama di Jawa Barat ini langsung dikomandani oleh Kiai Haji Atian Ali Dai. Insya Allah kita akan berjuang bersama untuk sampai membuktikan bahwa ijazah Joko Widodo bukan ijazah asli. Yang diawali skripsi Joko Widodo bukan skripsi asli. Kesananya itu adalah presiden palsu, dan sebagai presiden palsu, rakyat Indonesia telah dibodohi oleh perilaku seorang presiden yang dikategorikan palsu. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.